Shalom saudaraku semua, salam sehat dan selalu semangat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang senantiasa bersukacita, penuh semangat, dan terus rindu untuk mencari akan hadirat Tuhan. Saudaraku, seringkali kita menyebut Tuhan dengan gelar yang Maha Kuasa. Namun apakah kita benar-benar memahami kedahsyatan di balik nama tersebut? Dalam renungan ini, kita akan merenungkan bagaimana kuasa Tuhan itu yang bekerja melampaui segala keterbatasan manusia sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan. Hal itu memberikan suatu kekuatan yang baru saat kita merasa lemah dan suatu pengharapan di tengah ketidakpastian dalam dunia ini. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Kekuatan di Balik Maha Kuasa. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Saat ini kami rindu merenungkan dahsyatnya kuasa-Mu di balik sebutan yang Maha Kuasa. Tuhan, bukalah mata hati kami agar kami dapat memahami bahwa tiada perkara yang mustahil bagi Engkau. Biarlah pengenalan akan kuasa ini sungguh dapat menguatkan iman kami yang lemah dan memberikan suatu ketenangan di tengah badai kehidupan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, seringkali ketika badai kehidupan datang menerja melanda hidup kita, baik itu tentang suatu persoalan di bidang ekonomi, soal kesehatan kita, maupun pergumulan batin kita. Kita ini seringkali merasa kecil dan merasa tidak berdaya. Namun melalui renungan ini, kita akan diingatkan bahwa Tuhan yang kita sembah bukan sekedar Tuhan yang suka menonton umatnya, melainkan Tuhan Allah pencipta seluruh alam raya ini yang memegang kendali secara penuh kehidupan di dunia ini. Fokus utama renungan ini adalah tentang suatu perlindungan dari Tuhan yang sempurna. Jika Sang Pencipta yang membentangkan langit berada di pihak kita, maka tidak ada badai kehidupan yang terlalu besar untuk kita hadapi bersama dengan Tuhan. Kekuatan Tuhan adalah perisai bagi kita, dan kasih Tuhan adalah tempat perlindungan yang sungguh sangat aman bagi kita. Mari kita baca Wahyu pasal 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Saudaraku, pernahkah Anda berdiri di tepi pantai saat badai mulai mendekat? Langit tiba-tiba berubah menjadi abu-abu, cenderung menjadi gelap. Angin kencang mulai menerpa meniup wajah kita, dan deburan ombak yang tadinya tenang seketika berubah menjadi suatu dentuman yang menggetarkan batu karang yang ada di tepi pantai. Di hadapan alam yang begitu perkasa, manusia kemudian menjadi serasa sangat kecil. Dan kemudian manusia itu menjadi sangat rapuh. Kemudian manusia itu merasa menjadi sangat tidak berdaya.
menghadapi gejolak alam yang sedang terjadi di hadapannya. Dalam kehidupan yang nyata, badai kehidupan ini seringkali kemudian datang dalam bentuk suatu masalah di bidang keuangan, soal krisis kesehatan, soal keretakan hubungan kita dengan keluarga atau dengan sesama kita, atau ketidakpastian menghadapi hari esok hidup di dunia ini. Namun bagi kita orang percaya, ada suatu kekuatan yang mampu menahan tekanan badai seberat apapun. Jangkar kekuatan itu bukan terletak pada kekuatan kita sendiri, melainkan pada identitas pribadi yang kita sembah, yaitu Allah Bapa kita. Dalam Wahyu 1 ayat 8, Tuhan memperkenalkan dirinya dengan sebuah proklamasi yang sungguh menggetarkan jiwa. Mari kita baca sekali lagi. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Mari kita renungkan bersama, apa makna dibalik sebutan yang Maha Kuasa? Hal ini bagi suatu perlindungan hidup kita sehari-hari di zaman sekarang ini. Yang pertama, Sang Alfa dan Omega, pemegang kendali awal dan akhir. Sebutan Alfa dan Omega diambil dari huruf pertama dan huruf terakhir dalam alfabet Yunani. Ini bukan sekedar suatu gelar yang puitis. Ini adalah suatu pernyataan tentang kedaulatan waktu. Tuhan menyatakan bahwa Dialah yang memulai segalanya dan Dialah yang akan mengakhiri segalanya. Seringkali kemudian ketakutan kita muncul, kita merasa berada di tengah-tengah masalah tanpa tahu bagaimana cara mengakhiri masalah itu. Kita melihat seringkali kekacauan ada di depan mata kita, tetapi kita tidak melihat adanya jalan keluar sama sekali. Disinilah janji perlindungan Tuhan itu dapat bekerja di dalam hidup kita. Jika Tuhan adalah alfa atau permulaan, maka tidak ada satupun kejadian dalam hidup kita ini yang luput dari izin Tuhan. Dan jika Dia adalah Omega atau akhir, maka Tuhan itu sudah menuliskan bab akhir dari semua pergumulan kita ini. Perlindungan Tuhan berarti kita tidak perlu merasa takut akan hasil akhirnya. Mengapa demikian, saudaraku? Karena sang penulis skenario kehidupan, yaitu Allah Bapa kita, itu ada di pihak kita. Badai mungkin sedang mengamuk di bab tengah, atau mungkin bahkan di bab awal dari kehidupan kita. Tetapi Sang Omega telah menjamin bahwa kemenangan adalah milik anak-anaknya yang setia, yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Yang kedua, Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Ini menunjukkan suatu kehadiran yang konsisten. Kita sering merasa takut karena dunia ini terus-menerus berubah-ubah. Pekerjaan yang mapan bisa hilang kapan saja. Kesehatan kita yang terlihat prima bisa menurun dengan tiba-tiba. Dan orang-orang yang kita kasih, yang ada di sekitar kita, bisa tiba-tiba hilang, pergi, dipanggil Tuhan. Namun Wahyu pasal 1 ayat 8 mengingatkan kita
bahwa Tuhan adalah pribadi yang melintasi segala dimensi waktu. Yang pertama, yang sudah ada. Karena Dia adalah Tuhan yang telah menyertai nenek moyang kita, yang telah membelah Laut Merah, dan yang telah menolong Anda melewati masa-masa sulit di masa-masa yang lalu. Ingatlah musisat-musisat kecil yang pernah Anda rasakan, yang pernah Anda alami sendiri. Bukankah itu menunjukkan soal kesetiaan dari Allah Bapa kita? Yang kedua, yang ada. Dia bukan Tuhan yang hanya tinggal dalam sejarah kehidupan umat manusia, tetapi Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita, baik dulu, sekarang, dan yang akan datang. Saat Anda merasa sendirian di dalam menjalani kehidupan ini, atau ketika Anda merasa sendirian saat berada di kamar yang sunyi, atau di tengah pekerjaan kantor yang begitu menekan, Tuhan itu ada sebagai benteng pertahanan hidup Anda semua. Dan yang ketiga, yang akan datang. Ketakutan terbesar umat manusia ialah biasanya adalah tentang hari esok, tentang masa depan. Namun karena Tuhan sudah ada di masa yang akan datang, di masa depan, Dia telah mempersiapkan suatu perlindungan sebelum masalah itu sampai kepada kita. Saudaraku, perlindungan Tuhan bukan berarti badai itu hilang secara ajaib, melainkan suatu kehadiran Tuhan yang konstan di dalam badai itulah yang membuat kita menjadi merasa aman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memahami makna yang maha kuasa. Dalam bahasa asli Perjanjian Baru, yaitu dalam bahasa Yunani, kata yang maha kuasa diterjemahkan dari kata pantokrator. Kata ini memiliki arti yang sungguh sangat mendalam, yaitu penguasa atas segala sesuatu, atau Dia yang memegang segala sesuatu dengan tangannya. Bayangkan alam semesta yang luas ini, galaksi yang jumlahnya sungguh tidak terhitung, bintang-bintang yang berputar sesuai dengan orbitnya masing-masing, hingga sel-sel terkecil dalam tubuh manusia. Semuanya itu berada dalam suatu genggaman yang maha kuasa. Jika tangan yang sama yang memegang bintang-bintang di langit itu yang juga memegang hidup Anda, bukankah seharusnya kita akan merasa sangat tenang? Seringkali kita mengecilkan arti maha kuasa dengan menganggap bahwa Tuhan itu hanya sedikit lebih kuat dari masalah yang sedang kita hadapi. Padahal sungguh tidak ada perbandingan antara kekuatan yang dari Tuhan dengan masalah apapun di dunia ini. Masalah Anda mungkin setinggi gunung, tetapi bagi Sang Maha Kuasa, gunung itu hanyalah suatu butiran debu di telapak tangannya. Fokus pada perlindungan Tuhan berarti kita berhenti memandangi besarnya badai kehidupan yang ada, yang sedang bergejolak dalam hidup kita. Dan kita mulai memandangi betapa besarnya yang maha kuasa. Saudaraku, jika Allah Sang Pencipta ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, saudaraku. Ada sebuah keyakinan yang sangat kuat yang seharusnya dimiliki setiap orang Kristen.
Jika Sang Pencipta alam semesta berada di pihak kita, maka tidak ada badai kehidupan yang terlalu besar untuk kita hadapi. Logikanya sungguh sangat sederhana, namun begitu kuat. Jika Allah sanggup menciptakan langit, sanggup menciptakan bumi dengan segala isinya hanya dengan firman-Nya, apakah Dia yang akan membiarkan anaknya hancur diterjang badai kehidupan ini? Tentu tidak demikian, saudaraku. Perlindungan dari Tuhan seperti perisai yang mengelilingi hidup kita. Namun perlu kita pahami bahwa perlindungan Tuhan tidak selalu berarti pembebasan dari segala kesulitan, melainkan suatu kekuatan di dalam kita untuk dimampukan menghadapi kesulitan itu. Kadang Tuhan membiarkan kita melewati lembah kekelaman, bukan agar kita celaka, tetapi agar kita mengalami sendiri betapa nyatanya tongkat dan gadanya Tuhan yang menghibur itu, yang melindungi kita. Saudara dapat baca selengkapnya dalam Mazmur 23. Perlindungan dari Tuhan itu memastikan bahwa meskipun kita dipukul bagi kita tidak akan hancur saat menerima pukulan masalah itu. Meskipun kita mungkin jatuh karena masalah itu, tetapi kita tidak akan tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini mungkin Anda sedang merasa lelah dalam menghadapi tekanan kehidupan, persoalan kehidupan. Anda merasa badai hidup menyerang dari segala arah dan Anda merasa bahwa perlindungan yang Anda butuhkan itu seolah-olah mulai retak. Bahkan Anda tidak menikmati sama sekali perlindungan itu. Saudaraku, dengarlah kembali suara dari tahta surgawi. Aku adalah Alfa dan Omega yang Maha Kuasa. Berhentilah mencoba memikul beban dunia ini di pundak Anda sendiri. Anda itu tidak dirancang untuk menjadi Maha Kuasa. Hanya Dia yang sanggup. Perlindungan sejati ditemukan saat kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Saat kita mengakui bahwa kita ini lemah, itulah saat kekuatan dari Sang Maha Kuasa itu menjadi sempurna bekerja dalam hidup kita. Ingatlah, badai kehidupan yang Anda hadapi mungkin saat ini terasa begitu besar, tetapi pencipta badai itu jauh lebih besar kuasanya. Tuhan itu tidak pernah terkejut dengan segala masalah Anda. Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam menolong Anda. Dia adalah benteng yang teguh, suatu gunung batu yang sungguh tidak tergoyahkan bagi kita saat kita berlindung di dalam Tuhan. Dan tempat persembunyian yang sungguh sangat aman bagi setiap jiwa yang mau datang dalam perlindungan Tuhan. Marilah kita melangkah dengan kepala tegak, bukan karena kita merasa kuat, tetapi karena kita tahu siapa Tuhan yang berjalan di samping kita itu. Sang Alfa dan Sang Omega. Allah yang Maha Kuasa adalah pelindung kita yang abadi. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami sujud menyembah-Mu sebagai Alfa dan Omega, awal dan akhir dari segala sesuatu. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Pribadi yang tidak pernah berubah oleh waktu.
Hari ini kami bersyukur atas sebutan yang maha kuasa, yang melekat pada pribadi Engkau. Kami menyadari bahwa jika pencipta alam semesta yang memegang kendali atas seluruh sejarah berada di pihak kami, maka tidak ada badai hidup yang terlalu besar untuk dapat kami hadapi. Di bawah naungan kuasa-Mu, kami akan merasa aman. Jadikanlah perlindungan-Mu sebagai suatu perisai bagi kami saat menghadapi tantangan kehidupan yang melampaui kekuatan kami. Ajar kami untuk tidak takut karena kuasa-Mu itu jauh lebih besar dari segala ketakutan kami. Biarlah kedamaian-Mu memerintah dalam hati kami, sebab Engkaulah yang memegang kendali bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam hal pekerjaan, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan yang melakukan usaha-usaha lainnya, dimanapun mereka berada. Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi mereka yang saat ini sedang terbaring sakit, Engkau akan menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Juga bagi setiap kami Tuhan, kami percaya berkat-berkat-Mu tersedia bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.